Di video ini saya akan membahas tentang perkembangan fisik dan kognitif pada masa dewasa awal. Batasan usia dewasa awal. 1. Berada di rentang usia 18 hingga 40 tahun. 2. Terjadi transisi dari masa remaja ke dewasa atau masa beranjak dewasa emerging adulthood terjadi dari usia 18 hingga 25 tahun. Ditandai oleh eksperimen dan eksplorasi. 3. 5 ciri orang beranjak dewasa. Jeffrey Arnett 2006. 1. Eksplorasi identitas atau relasi romantis dan pekerjaan. 2. Ketidakstabilan atau tempat tinggal, relasi romantis, pekerjaan dan pendidikan. 3. Self-focused atau kurang terlibat dalam kewajiban sosial, melakukan tugas dan berkomitmen terhadap orang lain, memiliki otonomi besar dalam mengatur kehidupannya sendiri. 4. Falling in between, tidak menganggap remaja atau sepenuhnya dewasa. 5. Usia dengan berbagai kemungkinan, individu memiliki peluang untuk mengubah kehidupan mereka. Kriteria pada masa dewasa awal ditandai oleh 3 hal. 1. Ada 2 kriteria yang untuk merujuk pada status dewasa, yakni kemandirian ekonomi dan bertanggung jawab atas konsekuensi dari tindakannya sendiri. 2. Di negara maju, seseorang dikatakan dewasa jika memiliki pekerjaan menetap dan penuh. 3. Di negara berkembang, pernikahan seringkali dijadikan pertanda kedewasaan seseorang. Transisi pendidikan menengah dan perguruan tinggi menyebabkan perubahan dan stres. Mahasiswa mengalami kembali fenomena top dog atau sebagai kelompok siswa yang paling tua dan berkuasa menjadi kelompok mahasiswa yang paling muda dan lemah. Terjadinya pergerakan ke arah struktur yang lebih besar dan impersonal, atau interaksi dengan teman dari latar belakang geografis dan etnis yang lebih beragam, dan peningkatan fokus terhadap pencapaiannya beserta asesmennya. Mahasiswa merasa lebih dewasa, punya banyak waktu bergaul dengan teman, memiliki kesempatan besar untuk mengeksplorasi nilai dan gaya hidup, menikmati kebebasan, dan lebih menentang secara intelektual oleh tugas akademik. Pengetahuan tentang perkembangan dan kesehatan fisik. Perkembangan performa fisik adalah terjadinya puncak performa fisik antara usia 19 hingga 26 tahun. Namun pada akhir dewasa awal mulai nampak penurunan performa fisik. Kesehatan. Kesehatan terbagi menjadi 4 angka. Yang pertama, angka kematian individu ketika beranjak dewasa 2 kali lipat lebih besar dari remaja, dan sebagian besarnya adalah laki-laki. 2. Tahu cara mencegah penyakit dan meningkatkan kesehatan, namun tidak menerapkannya terhadap diri sendiri. Yang ketiga, sebagian besar kebiasaan yang merugikan kesehatan terbentuk pada masa dewasa remaja semakin melekat pada masa beranjak dewasa. Yang keempat, gaya hidup terkait dengan kesehatan yang pada gilirannya akan mempengaruhi kepuasan hidup. Pola makan dan berat tubuh. Yang pertama, obesitas adalah masalah kesehatan yang serius dan banyak melanda individu. Yang kedua, berkaitan dengan meningkatnya risiko terserang penyakit hipertensi, diabetes, dan penyakit kardiovaskular, serta berhubungan dengan kesehatan mental. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi obesitas yaitu hereditas genetik, leptin atau protein yang menimbulkan rasa kenyang, set point atau jumlah lemak dalam tubuh, dan faktor lingkungan. Yang keempat, kebanyakan diet tidak bertahan hingga jangka waktu panjang. Bagi yang berhasil sampai jangka panjang itu karena mereka juga melakukan olahraga.
Populasi orang kelebihan berat badan. Dari data WHO tahun 2006 menunjukkan lebih dari 1,9 miliar orang dewasa berusia 18 tahun ke atas mengalami kelebihan berat badan. Menurut Badan Kesehatan Dunia, ini menggambarkan 39% orang dewasa berusia 18 tahun ke atas, 39% pria, dan 40% wanita mengalami kelebihan berat badan. Olahraga secara teratur. Dengan olahraga secara teratur membuat tubuh menjadi aktif. Olahraga menjadi persediaan jumlah oksigen dan nutrisi dalam jaringan tubuh menjadi maksimal. Selain itu, olahraga secara teratur juga mempromosikan aktivitas sistem kardiovaskular kita. Dan dengan olahraga secara teratur dan cukup dapat memberikan keuntungan fisik maupun psikologis. Penyalahgunaan obat. 1. Mabuk-mabukan dapat menyebabkan mahasiswa bolos kuliah, bermasalah dengan polisi, dan melakukan hubungan seks tanpa pelindung. 2. Perilaku mabuk-mabukan mencapai puncaknya pada usia sekitar 21-22 tahun, kemudian menurun pada rentang usia 20-an. 3. Alkoholisme adalah suatu gangguan konsumsi minuman berkadar alkohol yang bersifat jangka panjang, berulang, tidak terkontrol, kompulsif, dan berlebihan sehingga mengganggu kesehatan dan relasi sosial individu. Bahaya alkohol. Sesungguhnya kamar berjudi, berhala, mengundi nasib dengan panah ialah najis termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran Surah Al-Maidah ayat 90. 1. Beberapa orang dewasa mudah merokok. 2. Kebanyakan orang dewasa ingin berhenti tapi terlambat oleh rasa ketagihan mereka terhadap nikotin. Bahayanya narkoba bagi tubuh manusia. 1. Di bagian otak. Dapat menyebabkan pendarahan otak, gangguan jiwa, matinya sel saraf kejang. 2. Di bagian gigi atau mulut. Gigi kropos atau kanker mulut. Yang ketiga, di bagian jantung. Gangguan jantung hipertensi. Yang keempat, di bagian ginjal. Ginjal dapat menyebabkan gagal ginjal dan matinya sel ginjal. Yang kelima, di bagian sumsum tulang. Dapat menyebabkan gangguan produksi sel darah merah atau anemia. Yang keenam, di bagian janin. Gangguan yang terjadi di bagian janin adalah pertumbuhan terhambat, abortus, keterbelakangan mental. Yang ketujuh, di bagian mata. Dapat menyebabkan kerusakan pupil membesar, kebulatan, gangguan penglihatan. Yang ke-8, tenggorokan. Dapat menyebabkan tenggorokan di bagian tenggorokan, payudara, hati, pembuluh darah, dan gangguan reproduksi lainnya. Pengetahuan tentang perkembangan dan kesehatan seksual. 1. Aktivitas seksual ketika beranjak dewasa dibagi menjadi 3. Yang pertama, masa beranjak dewasa adalah waktu ketika kebanyakan individu aktif secara seksual dan akan menikah. Yang kedua, orang dalam masa beranjak dewasa melakukan hubungan seks dengan lebih banyak orang dibanding orang dewasa muda, tapi frekuensi mereka berhubungan seks lebih jarang. Yang tiga, seks bebas lebih lazim ketika beranjak dewasa daripada masa dewasa muda. 2. Orientasi seksual dan perilaku.
Preferensi seksual individu kemungkinan besar adalah hasil dari kombinasi faktor genetis, hormonal, kognitif, dan lingkungan. Perkembangan kognitif. Tahap-tahap kognitif. Menurut Piaget, berpikir formal operasional seperti usia remaja 11-15 tahun yaitu cara berpikir yang lebih logis, abstrak, dan idealistik. Namun dari segi kuantitas jumlah pengetahuan orang dewasa lebih besar dibandingkan remaja sehingga mereka berpikir lebih sistematis dan terampil. Menurut para ahli perkembangan, idealisme dalam berpikir formal operasional digantikan dengan pemikiran yang lebih realistis dan programatis karena menghadapi paksaan realitas pekerjaan. Menurut Perry, pemikiran di masa remaja yang absolut dan dualistis berubah menjadi pemikiran yang reflektif dan relativistis karena pengaruh kompleksitas budaya. Beberapa ahli mengusulkan adanya tahapan kognitif kelima, pemikiran postformal. Orang dewasa memiliki cara berpikir yang refleks, realistis, programatis, dan bervariasi dalam memecahkan berbagai permasalahan. Fase-fase kognitif masa dewasa menurut K. Warner Soule tahun 1977. 1. Tahap mencari prestasi achieving state. Terjadinya pada masa dewasa awal, berkaitan dengan perencanaan di masa depan, karir, dan perolehan pengetahuan. 2. Tahap tanggung jawab responsibility stage. Dimulai sejak masa dewasa awal. Terjadi ketika keluarga sudah terbentuk, pemenuhan kebutuhan pasangan dan turunan. 3. Tahap eksekutif stage. Terjadi pada masa dewasa madya. Individu bertanggung jawab terhadap sistem lingkungannya terutama yang berkaitan dengan keorganisasian atau lembaga. Yang keempat, tahap reintegratif stage. Terjadi pada masa dewasa akhir. Individu memfokuskan pada kegiatan yang bermakna bagi dirinya. Kreativitas. Puncak kreativitas diraih di masa dewasa, seringkali di usia 40-an, setelah itu menurun. Meskipun demikian, terdapat variasi ekstensi individu untuk hasil kreatif tentang hidup seseorang. Ada 3 hal untuk menilai kesimpulan mengenai usia dan hasil kreativitas, yaitu Simonton berpendapat di tahun 1996. 1. Besarnya tingkat penurunan. 2. Perbandingan antara bidang-bidang kreativitas. 3. Perbedaan individual dalam hasil kreativitas selama jangka waktu hidupnya. Perkembangan karir. Perubahan perkembangan. Di akhir usia belasan hingga pertengahan 20-an banyak individu yang telah menyelesaikan pendidikan atau pelatihannya dan mulai sebuah karir. Di sisa masa dewasa awal, mereka berusaha memulai dan meneliti karirnya. Mereka mencari kestabilan karir awal di bidang tertentu, meningkatkan karir, dan memperbaiki keadaan finansial. Teori perkembangan karir. 1. Individu akan melalui 3 fase pilihan karir. Angan-angan, sementara, realitas. 2. Konsep diri seseorang memainkan peran penting dalam pemilihan karir. 3. Penting untuk mencocokkan kepribadian seseorang individu dengan karir tertentu. Gambaran mengenai pekerjaan. Orang dewasa perlu mengeksplorasi tipe pekerjaan yang disukai dan kemungkinan untuk sukses, serta memahami pertumbuhan, perkembangan, dan tuntunan pendidikannya.
Perkembangan karir adalah aspek penting di masa dewasa awal dan bekerja menjadi aspek sentral dalam hidup kebanyakan orang dewasa.